Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini video yang ke-42. Soal yang pertama, di perusahaan tempat Anda bekerja, saat ini memiliki tingkat disiplin dan aturan yang cukup ketat di mana setiap karyawan diminta untuk mampu bekerja cepat dan menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan dengan baik. Anda merupakan seorang karyawan baru yang tentu saja belum terlalu terbiasa akan hal tersebut. Dalam melakukan semua pekerjaan Anda di kantor, hal apa yang Anda lakukan? A. Lebih suka jika bekerja dengan suasana kelompok dan bisa saling bertukar pikiran. B. Lebih suka bekerja sendiri dan fokus untuk menyelesaikan pekerjaan yang diemban. C. Melibatkan teman-teman dalam setiap hal-hal kecil terkait pekerjaan yang ada. D. Tekun, teliti, dan bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat diselesaikan. E. Lebih suka pekerjaan yang memberikan Anda kebebasan waktu yang lebih fleksibel. Di antara kelima pilihan ini, ketika kita berada di lingkungan kerja atau di tempat kerja yang memiliki tingkat disiplin dan juga aturan yang cukup ketat, dan kita merupakan karyawan baru di tempat tersebut yang belum terbiasa dengan hal tersebut, maka yang bisa kita lakukan adalah yaitu pilihan D, tekun, teliti, dan bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat selesai. Pilihan D punya poin yang paling tinggi. Soal nomor 2. Terhadap segala kebijakan baru sikap Anda, A. Segera menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut, B. Menolak dengan keras, C. Mengusulkan agar kembali ke kebijakan lama, D. Menerima dan berusaha menyesuaikan diri dengan kebijakan baru karena pembaharuan memiliki tujuan baik, E. Diam saja tidak peduli. Bagaimana sikap kita terhadap segala atau adanya kebijakan baru? Di antara kelima pilihan, sikap yang tepat yang bisa kita lakukan adalah pilihan D, menerima dan berusaha menyesuaikan diri dengan kebijakan baru karena pembaharuan memiliki tujuan yang baik. Jawaban soal nomor 2 adalah pilihan D. Soal nomor 3. Anda baru saja dimutasi ke unit lain yang sama sekali baru bagi Anda. Sikap Anda, A. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. B. Jarang masuk karena belum jelas apa yang harus dikerjakan. C. Duduk-duduk saja sambil menunggu perintah atasan. D. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. E. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat. Ketika kita dimutasi ke unit lain yang sama sekali baru bagi kita, bagaimana sikap kita terhadap situasi tersebut? Di antara kelima pilihan ini, yang sebaiknya kita lakukan adalah yaitu pilihan A, berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Jadi, soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 4. Anda ditunjuk menjadi ketua dalam suatu proyek. Lalu ada anggota yang sering tidak bertanggung jawab dan melimpahkan pekerjaan pada rekan lain. Sikap Anda, A. Menindak tegas dan mengancam anggota yang tidak mau bekerja. B. Membagi pekerjaan sesuai bidang keahlian masing-masing agar semua anggota bekerja. C. Membiarkan anggota yang tidak bekerja asal pekerjaan tetap beres. D. Marah-marah pada anggota yang tidak bekerja. E. Terus memantau agar semua anggota bekerja dengan baik. Ketika kita ditunjuk menjadi ketua proyek, lalu ada anggota yang sering tidak bertanggung jawab dan sering melimpahkan pekerjaannya kepada rekan kerja yang lain, bagaimana sikap kita sebagai ketua proyek tersebut? Di antara kelima pilihan ini, sikap kita sebagai ketua proyek yang paling tepat yaitu pilihan B, membagi pekerjaan sesuai bidang keahlian masing-masing, agar semua anggota bekerja. Jadi, soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 5. Anda menjadi ketua kuliah kerja nyata, KKN, sementara ada anggota kelompok yang izin untuk tidak ada di lapangan dengan alasan mengurus KRS. Anda hanya memberi izin 1 hari, tetapi anggota kelompok tersebut mangkir hingga 3 hari tidak ada di lapangan. Sebagai ketua kelompok, sikap Anda adalah A. Menghubunginya agar segera kembali ke lapangan.
B. Membiarkan saja selama tidak ketahuan pembimbing KKN lapangan. C. Menegur saat dia sudah kembali ke lapangan. D. Marah-marah dan mengancam akan melaporkan pada pembimbing KKN lapangan. E. Diam saja asal tidak diikuti anggota lain. Soal nomor 5, di saat kita merupakan ketua KKN, kemudian ada salah satu anggota yang minta izin untuk tidak hadir di lapangan karena alasannya mengurus KRS, dan kita mengizinkannya 1 hari, tapi dia tidak hadir hingga 3 hari. Sebagai ketua kelompok, apa yang kita lakukan terhadap kondisi tersebut? Di antara kelima pilihan ini, sikap yang tepat adalah sebagai ketua kelompok, yaitu pilihan A, menghubunginya agar segera kembali ke lapangan. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 6. Anda harus berangkat ke kantor, tetapi di perjalanan motor yang Anda kendarai mogok. Sikap Anda, A. Mencari bengkel terdekat, B. Meninggalkan motor di tempat aman, kemudian mencari angkot, C. Membatalkan berangkat ke kantor, D. Mendorong motor hingga ke kantor, E. Marah-marah dan terus menyalahkan keadaan. Ketika kita mau berangkat ke kantor, tetapi pas di perjalanan, motor kita mogok. Bagaimana sikap kita di situasi tersebut? Jawaban yang tepat adalah pilihan B, yaitu meninggalkan motor di tempat aman, kemudian mencari angkot. Jadi soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 7. Sudah 2 hari Anda harus menggantikan tugas teman menjaga loket karena teman tersebut sedang sakit. Sikap Anda, A. Menggerutu karena terlalu memberatkan, B. Melaksanakan tugas sebaik mungkin karena bisa saja posisi Anda seperti teman yang sakit suatu saat, C. Melaksanakan semampunya, D. Melaksanakan dengan berat hati, E. Stres berkepanjangan. Ketika kita sudah 2 hari menggantikan tugas teman kita untuk menjaga loket karena dia sedang sakit, bagaimana situasi kita terhadap hal tersebut? Di antara kelima pilihan, tindakan yang tepat adalah pilihan B, yaitu melaksanakan tugas sebaik mungkin karena bisa saja posisi kita seperti teman yang sakit suatu saat nanti. Jadi soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 8. Kepada rekan kerja yang sering sekali mangkir dari tugas piket, sikap Anda adalah A. Melaporkan kepada atasan, B. Marah-marah pada rekan tersebut, C. Menegur dengan halus, D. Diam saja, E. Menegur dan memberi peringatan berupa ancaman akan dilaporkan pada atasan. Bagaimana sikap kita terhadap rekan kerja yang sering sekali mangkir dari tugas piket? Dari kelima pilihan, jawaban yang tepat adalah pilihan E, yaitu menegur dan memberi peringatan berupa ancaman akan dilaporkan pada atasan. Jadi soal nomor 8 jawabannya adalah pilihan E. Soal nomor 9. Anda bertugas di pintu masuk loket pelayanan pembuatan SIM dan Anda sudah diberi wewenang bahwa yang boleh masuk hanya yang berkepentingan saja, sedangkan pengantar tidak diperkenankan masuk. Ada seorang ibu yang memaksa ingin mendampingi anaknya masuk karena ingin membuat SIM dengan cara damai tanpa tes. Sikap Anda adalah A. Tetap melarang ibu tersebut masuk karena melanggar aturan, B. Mengizinkan masuk jika diberi uang tutup mulut, C. Marah-marah pada ibu tersebut, D. Berusaha memberi penjelasan dan tetap melarangnya masuk, E. Mengancam tidak akan melayani jika tetap memaksakan diri. Ketika kita bertugas di pintu masuk loket pelayanan pembuatan SIM dan sudah diberi wewenang bahwa yang boleh masuk hanya yang berkepentingan saja, sedangkan orang yang mengantar tidak diperkenakan masuk. Jadi pada saat ada seorang ibu yang memaksa ingin masuk, padahal dia cuma mendampingi anaknya dan dia ingin pembuatan SIM tersebut dengan cara damai tanpa tes. Bagaimana sikap kita di kondisi tersebut? Ya, di antara kelima pilihan, merupakan sikap yang tepat adalah pilihan D, yaitu berusaha memberi penjelasan dan tetap melarangnya masuk. Karena ini sudah menjadi aturan, orang yang mengantar tidak boleh masuk. Jadi, soal nomor 9 jawabannya adalah D, berusaha memberi penjelasan dan tetap melarangnya masuk. Soal nomor 10.
Teman mengajak Anda untuk menarik uang pungutan kepada masyarakat setelah memberikan pelayanan kepada mereka. Sikap Anda: A. Menolak ajakan teman karena merugikan diri sendiri dan instansi. B. Menerima ajakannya jika sedang tidak punya uang. C. Menerima dengan senang hati karena menguntungkan. D. Melaporkan pada atasan atas ajakan buruk teman. E. Menasehati teman agar tidak berlaku demikian. Ketika teman kita mengajak untuk menarik uang pungutan kepada masyarakat setelah kita memberikan pelayanan, maka bagaimana sikap kita terhadap situasi tersebut? Di antara kelima pilihan ini, yang merupakan tindakan yang tepat kita lakukan adalah pilihan A, yaitu menolak ajakan teman karena merugikan diri sendiri dan instansi. Karena itu bisa mencoreng atau membuat nama instansi kita menjadi tidak baik di mata masyarakat. Oleh karena itu, jawaban soal nomor 10 adalah pilihan A. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.